Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para tengku, para pimpinan-pimpinan daya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada PJ Wali Kota Katalansa, InsyaAllah wakil yang mewakili. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Al-Ustaz yang kita kenal, Walidi Syafiq, InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. InsyaAllah dengan ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi penyebab Allah berikan keimanan dengan tingkatan yang terbaik di sisi Allah. Allah tambahkan kita sebagai hamba yang bertakwa di dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada saudara saya tercinta, wasilah bisa saya sampai ke kota Langsa ini, Al-Habib Al-Mahbub Sayyidil Habib Haikal Al-Attas, pimpinan Majlis Az-Zabidi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah hari ini kita memandang guru-guru, memandang para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan, wahai Rabbi, saksikanlah, jangankan kau haramkan mata ini untuk memandang kekasih hati kami Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada seluruh hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an ghadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilayhi idri wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana. Shalla alayka Allahu barikuka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahu sufunun najati iman. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam limpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah.
Setiap manusia di dalam kehidupan punya pilihan. Kalau kata orang Langsa, life is choice. Hidup itu pilihan. Saya bicara seperti ini karena hari ini yang banyak anak muda. Karena kalau orang tua udah gak punya pilihan, mau gak mau tinggal tunggu matinya. Tapi kalau anak muda masih punya jalan, mau kemana arah langkah kaki. Kehidupan ini Allah berikan dua jalan. Ada yang baik, ada yang setiap sesuatu yang baik pasti datangnya dari Allah. Sesuatu yang buruk semua datang karena hawa nafsu. Tidak akan sesuatu berubah menjadi baik jika seseorang memilih jalan yang buruk. Jika seseorang ingin kembali ke jalan yang baik, maka Allah akan memberikan solusinya. Solusinya apa? Takwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jika seseorang ingin mendapatkan satu ketakwaan nilai kehidupan, maka orang tersebut harus dekat dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya kalau ceramah harus pakai contoh. Kenapa? Kadang anak muda otaknya suka ngamut, otaknya ngaco, semuanya diserbain pakai akal, nggak pakai iman. Disuruh sholat 5 waktu, budek. Ada azan subuh, malah tidur. Ada azan zuhur, lebih mending ML. Begitu asar, dengar azan, ngopi. Begitu maghrib, lagi di jalan. Isya, kelamaan di kamar mandi. Kok pada ketawa? Begitu ya kehidupannya ya. Itu namanya anak muda yang gagal. Yang baik bagaimana? Ya Sayyidina Abdullah bin Umar, luar biasa. Dari kecil ditenteng sama Nabi Muhammad, diajak kemanapun. Sayyidina Abdullah bin Umar saat melintasi, Sayyidina Abdullah bin Umar ingat waktu itu di dalam riwayat, Sayyidina Abdullah bin Umar pernah jalan sama Nabi, lewat satu jalan, di situ ada pohon kurma yang tumbang. Tumbangnya itu tidak menutup jalan seluruhnya, tapi agak tinggi. Kalau kita bilang nyangkut lah ya, nyangkut. Sayyidina Abdullah bin Umar dibawa sama Rasulullah. Beliau ini Rasulullah, kalau kita cari yang terendah kita bisa langkahin. Kita langkahin pohon itu. Tapi Nabi Muhammad gak begitu. Karena Nabi tahu pohon kurma ini adalah makhluk Allah. Dia cari, Rasulullah cari yang sekiranya masih bisa dia lewati. Nabi Muhammad nunduk. Sayyidina Abdullah bin Umar sambil dibawa. Lihat tuh akhlaknya Nabi ya. Pohon udah mati, tumbang, Nabi masih taruh akhlak kepada pohon yang mati sekalipun. Masa anak muda gak punya akhlak? Kalah dia. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini yang pertama menyempurnakan akhlak. Bukan Nabi. Akhlak itu Nabi dikenal dan dicintai Allah karena akhlak, bukan. Jangan salah ya. Nabi diciptakan oleh Allah sudah menjadi mulia zahir wa batin. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Nabi sudah mulia di hadapan Allah. Bukan
Nabi menjadi mulia karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah, Nabi Muhammad diutus karena akhlak yang mulia, bukan. Tapi akhlak menjadi mulia karena tertempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Budak berarti. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Abdullah bin Umar jalan sama kawan-kawannya, persis melintasi jalan yang Abdullah bin Umar jalan bareng sama Nabi. Saat Sayyidina Abdullah bin Umar jalan bersama kawan-kawannya, bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Umar menundukkan kepala. Sahabat yang lain tertawa. Hei, lihat Abdullah, orang gak ada yang ngehalangin, dia jalannya nunduk. Dia ketawain sama teman-teman. Ditanya sama sahabat, hei Abdullah, kenapa engkau jalan menunduk sedangkan tidak ada penghalang di hadapanmu? Wahai sahabatku, ketahuilah, saat aku masih kecil, aku pernah melintasi jalan ini bersama Rasulullah, dan di saat itu ada pohon tumbang. Rasulullah menundukkan kepala melintasi bawah pohon tersebut, lalu aku mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat begitu lewat, sahabat Abdullah bin Umar putar balik lagi mengikuti Abdullah bin Umar, jalannya nunduk lagi walaupun tidak ada penghalang. Sunnah Nabi membawa keberkahan dalam hidup. Anak muda sekarang sunnahnya udah jarang, akhlaknya banyak yang udah nggak ada. Saya nggak bilang anak muda langsa, bukan. Anak muda sana. Saya tanya, aslinya mana bro? Langsa. Sama aja berarti. Kenapa akhlak harus diutamain? Saya nggak ngebahas masalah Ramadan, saya nggak ngebahas. Kita udah banyak lah, guru-guru udah banyak. Tapi saya pengen merubah, karena hari ini saya terakhir dakwah di Langsa. Malam ini saya berangkat ke Medan. Insya Allah pengen punya satu wasiat yang baik. Seenggak-enggaknya kalau kalian mati duluan, kalau dibilang begitu nggak mau terima. Allahumma kalau saya yang mati duluan. Diam kan Pak? Setuju berarti mereka. Pura-pura cinta tapi padahal sudah. Bang, cinta nggak? Digoga. Gak kebayang lu laki sama laki jadi cinta. Kadang saya bingung Habib di WhatsApp, di IG, di TikTok. Fotoan itu ada foto yang lagi gini, yang lagi ini, itu kan di bawahnya ada kata-kata ini, ada kata-kata mutiara gitu Pak, ada kata-kata mutiara buat anak-anak muda gitu. Ternyata tidak dibaca gitu, yang dilihat fotonya, pakai ditaruh di komen lagi. Masya Allah begitu sempurna ciptaanmu. Laki dia ngomong, kan ngeri ya. No, love you. Kalau ngomong sama perempuan begitu pantes, beda jenis. Udah nengoknya di sini aja. Situ nggak asik. Giliran gue mati lo pada di. Mau yang panjang umur, mau muda, mau tua, mau anak kecil pasti akan mati. Gak ada yang hidupnya panjang. Semua udah ketentuan Allah. Ini hari kita ngerasa masih muda, betul nggak? Masih ngerasa muda, ntar aja Labib sholatnya seminggu sekali hari Jumat aja. Nanti Labib sholatnya kalau udah Idul Fitri aja. Maaf, sholat itu kebutuhan kita. Allah nggak butuh kita bro, nggak butuh. Allah cuma ngasih arahan sama kita, sholat.
Allah dan Nabi cuma ngasih jalan buat kita mau selamat sholat. Itu Nabi. Mau pilih silahkan, mau jalanin, mau enggak urusan kita sama Allah. Tapi kadang manusia ini merasa dirinya ini manusia yang enggak butuh pertolongan Allah. Padahal kalau lagi sakit yang dipanggil siapa? Bukan dokter. Dokter kali. Dokter apa Allah? Meriang pertama, ya Allah, ya Allah. Nabi udah ngasih tahu kita bahwa kehidupan kita ini pasti ada kematian. Setiap kematian, jika itu kematian ingin datang, udah dikasih contohnya. Tanda-tanda mati pasti akan dikasih contoh kepada hamba-hamba Allah, tapi kita nggak sadar. Tahu nggak tanda mati? Yang pertama, demam. Pernah demam? Tanda mati. Bukan di orang dibilang tanda mati maka ketawa. Yaudah biar saya aminin dah ya. Aminin dah ya nih. Mau enggak mau aminin makanya mati. Yang pertama demam. Yang kedua, gigi terlepas dari tempatnya. Copot. Tanda mati. Maka hati-hati yang ompong, hati-hati. Yang ketiga, kulit ditarik lama baliknya. Keriput ditarik lama baliknya. Tanda mati. Berapa tuh dah? 4. Mulut pahit. Pernah nggak ngerasa mulut pahit? Pernah. Tanda mati. Ya rasa loh. Sekarang kalau demam mulut pahit lo mikir ya mati ya. Yang keberapa tuh? Yang kelima, uban. Uban. Saya nggak berani depan saya dan nenek saya. Saya mau nengok saya takut. Uban tanda mati. Allah lewat Nabi udah ngasih tanda-tanda kematian itu pasti dan kematian itu adalah hak. Setiap malam nisfu, kemarin kita telah lewatin ya. Nisfu 14 Sya'ban, malamnya kita baca Yasin 3 kali, betul? Dengan niatnya macam-macam ya. Niat yang pertama apa? Keberkahan hidup. Selamatan. Pada lupakan. Selamatan. Apa? Panjang umur dalam ibadah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, Rifki. Kenapa sayang? Apa yang kedua? Meminta rezeki yang banyak juga serta hak. Itu yang kedua. Yang ketiga niatnya apa? Mati dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan matinya husnul khotimah. Itu 3 permintaan kita di hadapan Allah. Setiap 14 Sya'ban malam nisfu Sya'ban, salah satu doa setiap hamba yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, dan malam tersebut pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah. Amin. Amin. Ada amin aja kudu disuruh. Ini 3 permintaan kita di hadapan Allah. Ini yang pasti yang kita minta. Allah cuma minta kita ibadah. Dan minta apa? Tapi kadang manusia ini ngerasa dirinya ini ntar dulu deh. Orang masih muda, gak perlu ibadah-ibadah dulu deh. Makanya di masjid paling banyak tuh orang tua. Yang sholat subuh orang tua, yang bersihin masjid orang tua, yang datang anak mudanya pada kemana? Karena ngerasa umurnya panjang. Ingat,
Kematian itu adalah hak bagi setiap manusia atau hamba Allah. Dan setiap malam nisfu Sya'ban di akhirat itu ada pohon gede, daunnya hijau-hijau. Hijau-hijau daun tersebut tumbang satu persatu. Disitulah letak siapa di dalam daun tersebut namanya yang akan kembali kepada Allah di tahun ini. Kayaknya ada yang malu nih salah satu. Amin. Ya rasa loh. Sholat makanya. Sholat manfaatnya buat kita apa? Mati husnul khatimah. Maaf, Nabi sholat sampai kaki bengkak. Udah dengar sejarahnya? Udah pernah dengar sejarahnya? Nabi kalau sholat kakinya sampai orang langsa juga sampai bengkak ada. Asam urat. Kalau Nabi kaki bengkak ayat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah. Kita ada sih ini. Inna atainakal kautsar. Begitu kuliah nggak balik. Mutar aja di sini. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'bud. Enggak muter-muter enggak selesai. Teman di belakangnya lakun malah dhalim. Coba pentingnya di dalam ilmu ibadah itu manfaat buat diri kita. Allah lebih gampang ngasih hidayah buat orang yang ibadah. No. Jawabnya jangan lemes, nggak penuh hati abang deg-degan. MC mau coba-coba ngelawan lagi. Ini tadi udah mulai. Semalam habis sama saya tuh kali ini udah habis sama saya. Ini tadi mulai lagi. Habib katanya semalam kok lemas. Lu tahu nggak gue belum istirahat? Tambah lagi ngelihat MC begitu enak. Kalau sekarang saya bisa semangat tidur, alhamdulillah, makan enak, ketemu nenek, cium tangan, enak. Gue ada gaji. Jangan suka ngebuka secara langsung, gue malu. Padahal emang itu tujuannya. Bang, tadi saya mengatakan life is choice, betul ya? Hidup itu pilih. Saya tanya tapi jawab semua. Abang semua jawabnya dalam hati. Boleh? Boleh. Apa sih tujuan hidup kita? Diam. Oh, hati lu bisa ngomong ya? Sekali lagi. Ini kalau nggak dengar berarti butuh ya. Jawab dalam hati, renungkan. Oke? Apa sih tujuan hidup kita? Sudah dijawab? Saya yakin di antara sekian banyak orang jawabannya nggak seperti apa yang saya bakal bicara. Satu orang, ada mic lagi nggak? Mana? Nah, kasih panitia ke laki dulu. Satu orang, saya mau tanya apa yang tadi saya tanyain di dalam hatinya, apa sebut satu orang. Siapa? Coba tunjuk tangan. Laki, ada? Ya, Dong, maaf, jangan pernah cari laki yang begini nggak tanggung jawab. Baru ditanya pempes. Yang perempuan pasti ada yang jawab. Coba tunjuk tangannya, siapa yang mau jawab? Tadi saya Habib tanya, tujuan hidup kita apa sih? Coba dijawab. Ada yang mau jawab? Angkat tangan.
Ada? Ah, ibu kasih. Lu jangan diem aja, takut tampol lu. Ya Allah. Orang tunjuk ini lu kesono-sono. Lu berantem beneran sama gue di sini. Mencari kebahagiaan. Assalamualaikum. Jangan buru-buru, semangat banget sih. Gimana Bu? Gimana? Mic-nya mati. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan hidup sih Bu? Tujuan hidup adalah untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Abi. Ambil mic-nya. Belum kelar kerja, main duduk lagi. Berapa? Apa tadi? Mencari keberkahan dunia, keberkahan dan kebahagiaan dunia. Ada lagi yang laki, coba. Lu masa takut kalah mak. Mana? Abang, tuh yang belakang tuh. Tuh yang pakai peci putih tuh. Tadi dibuka, sekarang lu pakai. Nah, ya udah di situ aja dulu, diamin aja dulu. Besok pagi juga nggak apa-apa ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Al Zikra. Rumah. Bangsa juga di Bangsa. Udah punya istri apa belum? belum di kalau Nasib lu nggak bagus. Baik. Tujuan hidup apa sih? ibadah bi. Karena Gue nggak nanya apa. ibadah bi. Gue panjang, ntar lu yang ceramah. Tiba, Ya, ada lagi nggak? Baik, satu lagi. Ambil ibadah ya. Mau begini gue semangat nih. Nih, udah kasihnya dari depan aja, lu jangan nyamperin. Gue nggak percaya kalau ini urusannya. Mana muda banget lagi. Minta tolong. Udah Paul, duduk sini. Ya dong. Gak usah diri dong, jangan diri. Cukup, biar abang yang memandangi. Atau maafin ya toh. Boleh dong. Ya. Hah? Apa? I love you too. Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Jangan handphonenya berapa? Tapi Iya. tujuan hidup saya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Cukup. Lu giliran yang muda tepuk tangan lu. Giliran tadi mak ngomong mencari berkah, kebahagiaan dunia akhirat, nggak ada yang tepuk tangan. Nggak bilang ibadah, diam aja. Kenapa itu giliran ridho Allah lu tepuk tangan? Norak lu. Udah, dong, mic-nya balikin, jangan tahan.
Kalau hati Habib nggak apa-apa. Serikan aja lu. Dah. Yang pertama di dalam hati yang dari awal saya tanya apa tujuan hidup kita? Yang pertama mencari keberkahan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dicari di dalam kehidupan kita? Apa tujuan hidup kita? Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, tujuan hidup kita mencari ridha Allah. Sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah, tujuan hidup kita adalah kematian. Gak ada kehidupan kita kebahagiaan, gak ada kehidupan kita keberkahan. Tanpa kematian itu gak akan kita pernah sadar untuk mewujudkan keberkahan, kebahagiaan, mencari ridha Allah, dan gak akan pernah beribadah kepada Allah kalau kita gak pernah menaruh kematian di dalam pikiran dan di hati. Kematian itu tujuan hidup. Sampai Nabi mengatakan, mau lihat seseorang bagaimana kehidupannya, baik buruk seseorang, lihat bagaimana matinya. Jika mereka matinya baik, maka dia adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jika orang yang matinya buruk, berarti mereka orang-orang yang dalam keadaan hidupnya bermaksiat kepada Allah. Tujuan kehidupan adalah kematian. Kematiannya bagaimana? Husnul. Paham sampai sini? Kita tujuan hidup masing-masing. Ibu, Inong, Abang, semua beda-beda dengan tujuannya. Padahal tujuan di dalam hidup pastinya orang ridho, dapat ridho Allah pasti mati nggak? Orang yang tidak dapat berkah, kebahagiaan dunia saat nanti di akhirat pasti dalam keadaan mati nggak? Beribadah, saat dia beribadah, seandainya dia tahu kematian, bakal berhenti nggak ibadahnya? Bakal terus dia beribadah kepada Allah sampai kematian itu datang kepada dirinya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Hari ini kok Habib ceramahnya tentang mati. Maaf, hidup kita ini udah kebanyakan buang-buang umur. Tahu buang-buang umur? Kita sudah melewati masa-masa yang lalu. Maaf, rugi. 1 menit yang tadi kita lewati gak akan pernah bisa kita tarik ke depan. Tapi tujuan hidup kita yang ke depan ini harus lebih baik daripada yang 1 menit yang tadi ada di belakang kita. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari. Itu tujuan hidup. Setiap manusia pilihan di dalam kehidupannya mati dalam keadaan husnul. Itu tujuannya. Saya nggak menyalahkan, Habib nggak nyalain, semua punya hati yang seperti apa. Silahkan, itu tujuan di dalam kehidupan masing-masing. Makanya kenapa Habib bilang jangan dijawab, jawabnya dalam hati. Karena yang tahu adalah isi hati kita. Baik buruk kehidupan tergantung. Makanya hati-hati menjaga. Paham sampai sini? Insya Allah. Contoh, maaf beribu maaf. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling pandai menjaga hati. Betul? Nabi disakitin, tetap hatinya baik. Nabi dihina, tetap hatinya baik. Tapi jangan coba-coba seseorang yang melecehkan syariat Allah, Nabi yang akan memerangi. Betul apa enggak? Betul. Betul apa enggak? Betul. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau pasti dimasukkan ke dalam surgamu karena ibadah-ibadahmu. Apa jawaban Nabi? Wallahi, aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadahku yang begitu banyak, melainkan aku mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang membawaku masuk ke dalam surganya Allah. Nabi yang pandai di dalam beribadah, harapan rahmat Allah. Tempat seperti ini, ibadahnya kita itu adalah tempat di mana Allah akan mencurahkan rahmat sehingga kita pantas mendapat hidayah, mati dalam keadaan husnul. Apa yang Habib sampaikan masuk nggak di hati kita? Masuk nggak? Masuk akal nggak? Kenapa? Karena manusia sekarang lebih berimajinasi dengan akal dibanding dengan dalil. Kalau sekarang dijejelin dalil, maaf bang,
Inong, ibu, bapak, semua kita udah tahu hukum sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Bayar zakat hukumnya apa? Wajib. Pergi haji jika mampu hukumnya apa? Wajib. Minum alkohol hukumnya haram. Makan dengan tangan, istinja dengan tangan. Semua sudah tahu. Tidak ada satupun orang yang nggak tahu. Semua udah tahu. Tapi kenapa masih ada yang menjalankan? Itu bahaya. Karena hatinya, imannya penuh dengan keraguan kepada Allah. Coba lihat Nabi, imannya nggak pernah ragu. Sahabat-sahabat Nabi, imannya nggak pernah ragu. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Pernah dengar ceritanya Nabi Ibrahim? Pernah dengar? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim nikah sama Siti. Siti? Hah? Yang kenceng apa? Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Siti Hajar lu hajar. Istri pertama Nabi Allah Ibrahim namanya Siti Sarah. Siti Sarah menikah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak punya keturunan. Belum lah, udah lama gak punya keturunan. Tapi Allah memerintahkan lagi, wahai Ibrahim, nikahin Hajar. Cari, engkau pasti akan mendapatkan keturunan dari Hajar. Diikutin. Dia nikahin Siti Hajar. Siti Hajar bukan saudagar orang yang kaya. Dia adalah seorang khadamah yang membantu Nabi Ibrahim. Disuruh nikah, orangnya berkulit gelap, dinikahin sama Nabi Ibrahim. Tidak lama menikah, punya anak bernama Nabi Allah Ismail. Jangan Ismail aja, ngapa lu? Ntar disangka Ismail tukang kopi. Siti Hajar melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Allah saat lahir, Nabi Ibrahim diperintahin lagi sama Allah, ya Ibrahim, bawa Hajar dan Ismail ke tanah Bakkah. Kenapa? Karena Siti Sarah ada kecemburuan. Makanya Bang, Pak, perempuan itu lebih besar cemburu daripada perhatian kepada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu gak paling senang kalau laki-laki pikirannya ada orang lain dibanding dirinya. Betul nggak? Perempuan kalau dipikirin terus dia senang. Tapi maaf, perempuan nggak pernah mau mikirin laki-laki. Maaf dong Bu, Rifki cuma mewakili hati seorang laki-laki. Betul nggak? Yang namanya perempuan pengennya diperhatiin, betul. Kita laki-laki boro-boro diperhatiin, pulang kerja dikasih air kayak minang, mau kopi apa mau teh, enggak. Begitu masuk bertanya, Bang bawa duit hari ini? Saya bingung, itu istri apa debt collector? Saat tahu Siti Sarah udah dalam keadaan cemburu, Siti Hajar disuruh bawa sama Nabi Ibrahim oleh Allah, suruh dibawa ke tanah Bakkah. Yang kita tahu sekarang Mekah Al-Mukarramah. Ini tanah tandus, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada semua. Sampai Siti Hajar dan Nabi Ismail dibawa ke sana, ditinggal oleh Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ninggalin, ditanya, ya Ibrahim, ini istri yang solehan. Ya Ibrahim, saya ditinggal di tanah Bakkah ini gak ada makanan, gak ada air, gak ada binatang, gak ada jin aja gak mau tinggal di situ. Jujur, gak ada siapapun makhluk Allah gak mau tinggal di situ. Tanah yang tandus, gak ada apa-apa. Sampai Nabi Ibrahim, ya Hajar, betul, ini adalah perintah Allah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Wahai Ibrahim, jika ini perintah Allah, maka pergilah. Aku yakin Allah akan menjaga. Itu istri yang soleha. Ini istri begitu diajak sama suami, yuk kita cari rumah, yuk kita kontrak. Enggak, kesian ibu saya, kesian bapak saya. Enggak boleh begitu, ikutin suaminya.
Kalau seorang istri ikut sama suami, berkah dunia, berkah akhirat. Setiap apa yang dituntun oleh seorang suami di jalan kebaikan, ikutin. Kenapa? Karena dia pengen duduk sama-sama cuman sama istri seandainya. Begitu juga seorang suami bawa istrinya ke tempat sekiranya orang tersebut yang bisa nyaman. Maaf, siapa sih yang betah tinggal di rumah mertua? Jujur aja gue mah. Ibu deh, Bu, jawab ya. Ibu betah gak tinggal di rumah mertua? Tuh, padahal pelan banget, gue denger. Enggak. Kenapa? Bakal jadi fitnah. Tinggal di rumah mertua, panjang urusannya. Disuruh potong cabai, miring dikit diomongin. Gak megang sapu, dibilangin. Tidur kesiangan, buah diomongin. Gak enak. Begitu juga laki-laki. Bapak betah tinggal di rumah mertua, Pak? Gak bakal betah. Kenapa? Bangun harus lebih pagi dari mertua. Orang belum azan, kita wajib sholat. Kan orang gila namanya. Orang belum azan udah sholat. Kenapa? Saking tekunnya. Ini Siti Hajar yakin, wah Ibrahim pergi, Allah pasti akan menjamin. Nabi Ibrahim tinggal, sedih Nabi Ibrahim dapat anak putra laki-laki lucu yang diidam-idamkan. Begitu Siti Hajar lama, sudah 90 tahun, Nabi Ibrahim baru diperintahkan lagi oleh Allah. Ya Ibrahim, tengok Hajar, tengok Nabi Allah Ismail, suruh ditengok. Jangan lupa bawa pisau yang tajam, kata Allah. Oh, kata Nabi Ibrahim, oh mungkin nih kalau di luar lagi di perjalanan ketemu binatang bisa disembelih untuk oleh-oleh. Begitu dia bawa ini pisau tajam sampai ketemu Siti Hajar, sampai ketemu Nabi Ismail, gak ada binatang yang melintasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim capek, lelah, tidur berdua-duaan di bawah pohon. Allah berikan ilham kepada Nabi Ibrahim, suruh sembelih Nabi Ismail. Baru nyampe, begitu bangun Nabi Ismail, kaget, pucat Nabi Ismail. Tapi dia harus ngomong, wahai Hajar, aku mendapatkan perintah dari Allah, harus menyembelih Ismail. Jawaban seorang ibu, wahai Nabi Allah Ibrahim, jika itu adalah keinginan Allah, maka lakukan. Begitu Nabi Ismail dibawa, ditaruh di atas batu. Ini anak yang soleh. Nah, Abah disuruh motong kamu untuk menjadi kurban. Apa jawaban seorang anak yang soleh? Ya bunayya, wahai ayahku, segerakanlah, semoga aku menjadi anak yang sabar. Tuh lihat, kita disuruh beli apa sama orang tua, masih aja ngelawan. Handphone gak dilepas dari itu. Bang, tolong beliin ibu ini, ya ntar. No, tolong ke pasar beli ayam, ya ntar. Maaf, kalau di dalam Al-Quran dikatakan kita ngomong aja gak boleh sama orang tua. Sekarang udah banyak cara yang lain dari keluar mulut dari seorang anak. Ntar itu salah satu Iya, nanti itu apalagi jawabnya gak mau. Itu lebih dari Paham? Paham? Jangan pernah menentang orang tua apapun yang diinginkan. Lanjut, jalani, insya Allah keberkahan. Ada yang nanya satu perempuan sama saya. Kalau nggak saya DM saya semalam. DM saya orang Aceh. Kalau nggak salah orang Langsa. Insya Allah orangnya ada di sini. Saya nggak jawab di DM-nya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya jawab. Selebihnya dia ngomong di dalamnya, saya nggak jawab. Karena dia bilang, saya fulanah dari kota Langsa. Baik, saya jawab sekarang. Bib, saya punya laki-laki yang saya idamkan. Saya suka sama laki-laki ini lama. Dan laki-laki ini suka sama saya. Kita berjalan sudah lama. Kita sudah ta'aruf kurang lebih 5 tahun. Itu bukan ta'aruf, namanya cicilan mobil. Emosi aja. Ta'aruf 5 tahun dari mana urusannya? Itu kalau mobil udah
Maaf dong, kalau ada laki-laki cuma ngulur-ngulur, nak mau nikahin cuma ngulur-ngulur, tinggalin. Kenapa perempuan lebih terhormat daripada laki-laki model begitu? Lu nggak pernah tepuk tangan. Kan mestinya, oh iya ya. Lu tepuk tangan gue bingung. Dipikir saya burung dara kali ya. Dengan gue keingatan di Sunda, Jawa Barat kalau manggil perempuan gadis kan neng, di sini nong. Kalau digabungin, oh. Nong jawabnya jangan lemes, maka nong gue deg-degan dong kalau udah gitu. Bener nggak? Mana gue pulang lewat situ lagi kan gue takut. Kalau gue lewat sini, oh nggak sengaja lewat sini. Kalau lu mah kerubutan mainnya. Bikin salaman, cium tangan. Orang sekarang mereka dari minta doa, big selfie. Orang dulu dekat ulama kan gitu Pak ya. Betul nggak gitu? Jadi minta doanya, buka kopiahnya. Udah selfie ya. Mudah-mudahan yang minta selfie handphonenya meleduk. Lu tahu nggak, ceramah tuh gue nggak capek. Mau 2 jam gue, wah berani gue. 2 jam saya ceramah nggak apa-apa, lidah sampai copot juga saya jalani. Tapi saya paling nggak kuat kalau udah ketemu foto, kan main. Lu ngupdate itu status, ahlan wa sahlan Habib Jalil. Padahal gue ceramah lu denger juga kagak. Lu WhatsApp nama bini lu, lu WhatsApp nama pacar lu. Maaf, Neng kalau ada, Neng lagi tuh. No, kalau ada laki-laki yang cuma minta deket doang, jangan diladenin. Perempuan itu harus mahal, apalagi tanah Aceh ini tanah syariat. Maaf, ambil ilmunya jangan ilmu jeruk. Paham ilmu jeruk? Beli jeruk siapa ini? Dirasa. Oh, selama ini. Oh, di sini kalau beli jeruk dirasa. Oh, nggak ada otak. Orang jualan menu rasain aja. Kalau orangnya ikhlas itu haknya. Tapi kalau orangnya nggak ikhlas haram. Menu rasain. Apa kita bukan coba ya Bang ya? Coba di setengah. Pengen itu namanya. Orang di mana-mana kalau kita beli jeruk, ini buah beneran. Beneran. Kok diplastikin aja, nggak dibuka-buka, kapan dibukanya? Bukain di pada tamu. Kelewatan buka dulu. Bukain. Kapan lagi orang tua ini malam terakhir? Biar bapak jatuh cinta sama saya. Tapi bapak jangan bilang-bilang sama yang laki lainnya. Salah. Lu bukanya dikit amat sih. Dah. Namanya apa? Gue tahu. Cara milih jeruk bagaimana? Hah? Diapain tidak? Pencet. Kalau di Jawa beli jeruk itu caranya dipencet. Kalau dia, ini sedang nih, ada manis, ada asam. Kalau dipegangnya keras, Asam. apa? Asam. Kira-kira kalau dipilih yang keras, dimasukin lagi apa? Ditaruh plastik, ditaruh lagi. Inong mau model kayak jeruk. Kenal sama laki, pencet, tinggal. Apa jeruk? Harga diri mahal dong. Perempuan Allah kasih derajat tinggi di sisi Allah. Nabi usahain buat perempuan. Kalau di Langsama Aceh luar biasa. Maaf kalau di daerah-daerah kami, apalagi di Jakarta, ya Allah,
paha ayam lebih mahal daripada paha perempuan. Jujur Pak, kalau harga paha ayam, Bu, itu 48.000 sepaket ayam buat nasi satu. Habib kok tahu? Lah bagaimana? Di depan mobil saya begitu. Habib lihat, ya mau nggak mau. Lah orang ada di depan mobil, kan dilihat dosa. Justru kalau nggak dilihat mubazir. Bahaya. Jangan di Jakarta lu bahaya. Yang kedua, perempuan harus ambil ilmunya, jangan juga ilmunya mangga. Tahu ilmu mangga? Kalau orang beli mangga, ya apa ya? Pasti. Hah? Cium. Alah cobain kali. Tadi coba aja dicobain. Dicobain apa dicium? Cium. Dekat apa jauh? Dekat. Kalau beli mangga pasti ditempel hidungnya. Oh, harum. Kalau harumnya enggak terlalu, kira-kira dibeli apa enggak? Ya. Dicari yang mana? Harum. Setelah dicium, dia tahu nggak begitu harum, ditaruh apa masuk pasti. Kok nggak berani ngomong apa-apa sih? Jangan. Emang mau dicium terus ditinggalin? Kehormatan, ambil ilmu duren dong. Tuh dia duren mau beli, bagaimana caranya? Kok. Ada orang beli duren pencet dulu. Hancur lu tangan. Betul nggak? Ada orang beli duren dicium dekat. Ada. Hancur hidung lu. Caranya bagaimana? Belah dulu dikit, ambil isinya, lihat dalamnya istimewa. Beli, buka, manis rasanya. Itu harus jadi ilmunya begitu. Biar neng dibeli dulu. Nong neng bodo amat lah. Dibeli dulu, apa yang dibeli? Maksudnya dimaharin dulu. Kalau neng udah dimaharin, itu adalah sesuatu yang lebih terhormat. Jujur, saya iri sama Aceh, demi Allah saya iri betul-betul. Saya dari awal saya turun sampai saya kemari, saya ngelihat masuk dari mulai beranda terus saya masuk sampai ke Langsa. Saya ngelihat perempuan semuanya Allah kasih tutup auratnya. Kenapa? Ini akan jauh lebih berkah kehidupan kotanya. Kenapa? Karena masing-masingnya mereka menjalankan syariat Allah. Dimulai dari yang kecil, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sehingga kita keluar dari dunia ini membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa amaliyah di dalam kehidupan kita yang baik di sisi Allah, insya Allah. Baik, ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita keluar dari tempat ini menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah.